saja. Ketika kita menganggap kekecewaan itu hal biasa, saat itu mata kita sudah tumpul. Kita sudah kehilangan penglihatan tentang hidup kita sendiri. Tetapi kalau hari ini firman Tuhan berbicara tentang kekecewaan dan mata kita bisa menangkap, ternyata aku kecewa dengan si A, si B, si C, harusnya mata kita mulai melihat lebih jauh efek daripada kekecewaan ini. Karena itu jangan sampai hidup kita tumbang seperti pohon yang tumbang. Hidup kita harus berdiri di hadapan Tuhan. Hidup kita harus menjadi pohon yang menaungi banyak orang, memberi makan banyak orang, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika seseorang mulai tumbang, daunnya tetap, buahnya tetap, segala sesuatunya tetap, tetapi posisinya tumbang. Itu bahaya. Dan lambat atau cepat, kesegaran yang ada itu hanya kesegaran sisa yang ada dalam pohon itu. Jangan punya kesegaran lagi. Yang ada adalah yang tersisa, seperti handphone. Baterai yang ada dalam handphone itu lambat atau cepat akan berkurang karena memang sudah tidak tertancap lagi. Dan pohon itu akhirnya lambat atau cepat ketika energinya mulai berkurang, makanan di dalamnya mulai berkurang, kehidupan di dalamnya mulai berkurang, semuanya lambat atau cepat itu berguguran. Secara rohani juga sama. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dalam kitab Ibrani 10 ayat 25 menuliskan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Lalu orang bertanya, Pak, saya tidak pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bahkan kita sepanjang bulan kita beribadah terus-menerus, sepanjang tahun kita nggak pernah kehilangan satu momentum pun bersama-sama untuk kehilangan. Ya, mungkin saudara ada orang yang rajin ikut ibadah. Tidak ada satupun ibadah yang tidak hadir. Tapi persoalannya bukan masalah hadir. Bagaimana posisi hati kita ketika kita ibadah. Ketika posisi hati kita dalam ibadah retak, itu poinnya adalah keretakan itu yang akan menghilangkan sedikit demi sedikit. Keretakan itu mencabuti sedikit demi sedikit. Keretakan itu memotong sedikit demi sedikit. Nggak terasa. Dan orang-orang yang mengalami kehidupan yang tumbang itu tidak terasa. Semuanya oke, kelihatannya oke, aktivitasnya semuanya oke. Tapi masalahnya di mana? Kondisi hatinya sudah tidak oke. Karena itu firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri. Ini bukan masalah kehadiran, ini masalah hati. Janganlah kita menjauhkan diri. Orang menganggap bahwa saya hadir tidak pernah terlambat, tidak pernah ada satupun pertemuan yang kosong. Saya selalu hadir. Persoalannya bukan di situ. Persoalannya hati kita menjauhkan diri atau tidak. Hati kita yang tidak stay di dalam. Ada orang hadir badannya tapi pikirannya, hatinya enggak. Ada orang yang berkata ini yang khotbah lama-lama amat, ini khotbahnya nggak ngerti nih, khotbahnya saya pengen cepat pulang. Bahkan kalau dalam ibadah berkat begitu pembicara selesai menyampaikan firman Tuhan, dia langsung siap-siap berkemas dan sebelum doa berkat pun mereka segera langsung keluar dari ruang ibadah. Mereka ingin cepat-cepat pulang. Bahkan ada yang lebih mengerikan lagi, ketika pembicara kelihatannya kurang menarik, ketika si pembicara itu membuka ayat, mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Lukas 10. Wah, pasti ini Marta dan Maria. Langsung tutup dan hatinya menutup. Dan untuk apa dengerin khotbah seperti ini? Apa yang terjadi dengan orang-orang seperti ini? Mereka hadir, mereka beribadah, tapi firman Tuhan mengatakan janganlah kita menjauhkan diri. Kondisi hati kita yang menjauhkan diri, badan kita hadir, badan kita ada di tempat ibadah, tapi masalahnya di mana? Hati kita yang telah menjauhkan diri.